Cerita yang Bang Riban bawakan kali ini diambil dari salah satu akun Twitter bernama Om Ras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Muara Teweh, Kalimantan Tengah, akhir tahun 2019. Namaku Angga, usiaku di tahun 2019 sudah memasuki 27 tahun. Aku mempunyai seorang istri yang baru saja kunikahi di awal tahun 2018, di mana pernikahan kami masih sangat muda. Namun tidak dengan usiaku yang sudah mendekati kepala 3 itu. Dan waktu itu, aku sangat ingin sekali memiliki anak. Segala cara aku dan istriku lakukan agar dia bisa cepat hamil. Namun sudah hampir 1 tahun ini, usaha kami sepertinya tidak membuahkan hasil. Dan aku di sini bekerja di salah satu PT perusahaan yang bergerak di dalam bidang pertambangan. Gajiku per bulan terbilang sangat cukup. Kami juga tinggal di sebuah rumah yang cukup lumayan bagus. Kata teman-temanku, kami berdua adalah pasangan yang sangat bahagia dan harmonis. Tapi kurasa apa yang mereka katakan itu tidak sepenuhnya benar. Apalagi saat kami melihat orang-orang yang berjalan sore atau liburan sedang bermain-main dengan anak mereka. Ditambah lagi, ibuku yang selalu berada di Martapura, di mana beliau kalau menelpon selalu menanyakan apakah istriku sudah ada tanda-tanda kehamilan apa belum. Yang tentu itu membuatku menjadi risih, takut kalau istriku tersinggung dengan perkataan ibuku. Singkat waktu, malam itu aku baru saja pulang kerja. Istriku tersenyum-senyum menungguku duduk di depan pintu. "Kenapa sayang?" Selamat ya. 9 bulan lagi kamu bakalan jadi ayah," bisik istriku yang langsung membuatku melotot. "Kamu hamil?" tanyaku dengan wajah yang senang. Istriku mengangguk sambil tersenyum. Ia memberikanku sebuah benda kecil bergaris. "Apa ini, Dek?" "Itu tes kehamilanku, Mas. Sudah 1 bulan." Aku yang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini tentu sangat bahagia sekali. Segera ku peluk erat istriku, berkali-kali ku ucapkan terima kasih padanya. Kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku, dan aku pun sukarela memasak, mencuci baju pagi dan malam, karena sekarang istriku gampang mual-mual, bahkan bau-bau masakan pun ia tidak suka. Dan menginjak kehamilan 2 bulan, rumah kami sudah tidak terurus lagi karena kerjaanku yang selalu dapat jatah lembur, juga istriku yang selalu muntah setiap kali menginjakkan kaki ke dapur. Dan rumah sudah bagai kapal pecah. Sampai suatu hari, saat aku masih lembur, istriku menelpon dan mengabarkan kalau ada orang yang menggaruk-garuk pintu kamar dari luar. Dan suara istriku saat itu terdengar sangat ketakutan, sehingga mau tak mau aku harus meminta izin untuk pulang terlebih dahulu pada bosku. Dan saat sudah sampai di rumah, aku mengambil sebuah kayu di halaman untuk berjaga-jaga kalau memang benar ada orang yang jahat yang masuk ke dalam rumah. Namun semuanya di luar ekspektasiku, ternyata tidak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah. Semuanya terlihat aman-aman saja. Kunci-kunci jendela juga masih terpasang rapat, tidak tersentuh sama sekali. Aku menghela napas panjang, agak kesal dengan kelakuan istriku. Dan saat aku masuk ke dalam kamar, kulihat dia yang sedang bersembunyi di dalam selimut. "Tidak ada siapa-siapa di rumah, Dek. Mungkin itu hanya halusinasimu saja. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Aku tidak enak izin terus sama bos," ucapku lembut padanya. Namun baru saja selimutnya akan kubuka, terdengar teriakan istriku dari arah luar rumah. Dan saat aku menoleh, ternyata selimut itu sudah kempes. Sudah tidak ada lekukan tubuh lagi di situ. Aku sangat kaget dengan apa yang kualami barusan. Dengan langkah tergesa, aku langsung berlari menghampiri arah suara istriku berada. Ternyata dia sedang bersama salah satu tetangga kami. "Maaf Pak Angga, tadi istri Bapak teriak-teriak ketakutan. Dia lari sampai ke jalan saat kami tanya. Katanya dia melihat hantu di dalam rumah," ujar si tetangga. "Wah, maaf ya Bu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih. Sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah. Hanya saja istri saya akhir-akhir ini sering berhalusinasi. Maklumlah, baru awal-awal kehamilan," kata Angga sambil tersenyum. "Sebaiknya istri Bapak memang harus lebih diperhatikan, Pak. Karena awal-awal kehamilan seperti itu biasanya sangat diincar makhluk halus. Baunya wangi," pesan si tetangga sebelum ia pergi.
Aku tidak mau tinggal sendiri lagi di rumah yang itu, Mas. Rumah itu ada hantunya. Ya Tuhan, kamu itu bukan anak kecil lagi, Dek. Yang kamu lihat itu bukan hantu. Paling itu cuma halusinasi kamu aja yang kebanyakan nonton film hantu di YouTube. Karena ucapan suaminya itu, istri Angga justru menangis sesenggukan. Ia sangat kecewa karena lelaki yang dia cintai sama sekali tidak mempercayainya. Singkat waktu, istrinya Angga selalu berusaha menyembunyikan ketakutan-ketakutannya apabila sedang berada di hadapan sang suami. Tempatnya bercerita adalah si ibu tetangganya. Seperti sore itu, istrinya Angga sedang duduk-duduk di depan rumahnya Bu Rauda, nama tetangganya tersebut. Kamu itu hamil pertama dan usia kandunganmu itu masih sangat muda. Kehamilan yang seperti itu sangat diincar oleh makhluk halus. Makanya orang-orang dulu menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam. Biasanya kadut itu diisi dengan jaringau, kayu sompun, limau nipis, sang atau biji lada, dan juga bawang merah tunggal. Kadut itu harus dibawa oleh si ibu hamil, bisa diselipkan di celana, BH atau diikat di pinggang. Benda itu dipercaya dapat melindungi si ibu hamil dari panguluh, kuyang, ataupun makhluk halus lainnya. Tutur Bu Rauda kepada istrinya Angga. Dan di bawah rumah digantungi duri limau, sekadut garam, dan daun nanas secara terbalik. Katanya daun nanas yang digantung terbalik sama seperti ranjau yang menghalangi mereka untuk masuk. Aku dulu juga begitu sewaktu hamil anak-anakku. Dan di usia kandungan 7 bulan biasanya disuruh minum telur ayam kampung dan minyak goreng sampai ketika akan melahirkan. Waktu setiap sholat juga harus membaca tasbih Nabi Yunus atau doa Zunnun. Alhamdulillah kelahiran lancar meski tidak memakai talusur. Lanjut Bu Rauda sembari mengelus perut istrinya Angga. Tapi suami saya tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu, Bu. Dia selalu mengaitkan apa yang saya alami dengan ilmu kedokteran. Jika ditentang dia pasti marah, ujar istrinya Angga dengan jujur. Bu Rauda terdengar menghela napas, selalu ia membuang jauh-jauh pandangannya. Memang susah menjelaskan dengan orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal aku yakin suamimu itu pasti juga sudah merasakan hal yang sama denganmu. Oh iya, tunggu sebentar ya. Aku ingin mengambilkan sesuatu untukmu, ujar Bu Rauda seraya beranjak dari duduknya. Istrinya agak menunggu Bu Rauda keluar sambil melihat-lihat bunga yang cantik di halaman rumah tersebut. Selang beberapa saat tiba-tiba Bu Rauda memanggil dirinya. Ini kadut yang dulu kupakai sewaktu hamil. Tadi sudah kuisikan dengan jaringau, bawang tunggal, limau nipis dan kayu sompun. Tolong dijaga ya, jangan dilepas, ujar Bu Rauda seraya memasangkan kadut hitam dengan tali hitam yang cukup panjang ke pinggang istri Angga. Besok kalau aku pulang dari kebun, aku akan bawakan daun nanas untukmu. Tapi Bu, ini penangkal. Kamu jangan sekali-kali melepas apalagi membuangnya. Karena kita tidak tahu sosok apa yang mengincar janinmu itu. Jaga ini untuk anakmu dan juga dirimu, potong Bu Rauda. Terima kasih banyak ya Bu. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membalas kebaikan Ibu. Sudah, kita ini sesama wanita. Apa yang baru kamu rasakan sekarang sudah terlebih dulu aku rasakan, kata Bu Rauda seraya mengelus pundak istri Angga. Ya sudah ya Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu mau memasak. Iya, ingat ya pesanku ya, jangan dilepas kadut itu. Singkatnya sesamanya ia di dalam rumah, hawa yang tidak enak kembali dia rasakan, apalagi saat ia memasak sayur sup di dapur. Semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai bagian pinggang kanan dan kakinya. Sesegera mungkin ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuah sup mendidih tadi di tubuhnya. Perih sakit yang ia rasakan, bahkan air keran pun tidak banyak membantu. Sementara itu, terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa kagetnya, sebuah wajah memantul di cermin membuat istrinya agak langsung berteriak ketakutan. Angga yang baru saja sampai di rumah seketika kaget mendengar teriakan sang istri yang berasal dari arah kamar mandi. Sontak pintu pun langsung dibuka dengan paksa
Terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangan yang menutup mata. Ia menangis sesenggukan dengan napas yang berat. "Ada apa ini, Yang?" tanya Angga seraya membantu istrinya berdiri. "Loh, kok bau sup?" Aku tadi ketumpahan sup panas, Mas. Tadinya aku mau memasak untukmu." Kan aku sudah bilang kalau tidak sanggup memasak ataupun bersih-bersih rumah, jangan dilakukan. Yang ada kamu bisa sakit. Aku tidak mau anak kita kenapa-napa. Lain kali jangan ya. Besok aku akan minta tolong istri temanku untuk menemanimu di rumah sebelum pembantu yang kita cari ketemu. Istrinya hanya bisa terdiam tanpa bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Singkat cerita, keesokan harinya, istri temannya Angga yang bernama Rita datang bersama 3 anaknya. Sepanjang hari mereka berada di sana, anak-anak temannya Angga itu sangat nakal sekali. Mereka bahkan sudah beberapa kali dalam sehari memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan milik istrinya Angga itu. Ibunya yang melihat kenakalan anaknya hanya menegur sedikit. Dirinya malah lebih asik main dengan handphonenya dan berfoto-foto sendiri. Singkat waktu menjelang Isya, mereka pun akhirnya pulang dengan dijemput oleh suaminya yang merupakan teman kerja dari Angga. "Aku tidak mau lagi mereka datang kemari, Mas. 4 piringku mereka pecahkan. Kaca lemari dapur juga pecah karena ulah-ulah anak itu," ujar istrinya kepada Angga. "Wajarlah deh, namanya kan juga anak-anak. Biarkan sajalah, kan masih bisa diganti," ucap Angga sembari meminum segelas air putih yang ada di tangannya. "Hah? Wajar? Wajar kalau cuma anak-anak itu yang ada di sini sendirian. Ini ibunya juga ada di sini, Mas. Tapi dia tidak menegur sedikit pun dengan kelakuan anaknya itu. Malah asik main HP dan telepon-teleponan," ujar istrinya Angga dengan kesal. "Aku lebih baik duduk sampai malam di rumah Bu Raudah menunggu kamu pulang ketimbang harus bersama istri temanmu itu," ketus istrinya Angga. Bu Raudah lagi. Apa untungnya bergosip dengan tetangga kita itu? Kamu mau nambah dosa, gosipin orang-orang. Kamu itu tahu karma tidak sih? Astaga, siapa bilang kalau aku duduk bersama Bu Raudah langsung menggosip? Kejam sekali mereka memfitnahku, ucapnya yang kemudian terisak. Semua orang di sini tahu kalau Bu Raudah itu tukang gosip. Orang aneh yang selalu merasa dirinya paling benar. Makanya aku tidak suka kalau kamu bergaul dengan Bu Raudah. Tapi dia tidak seperti itu, Mas. Angga kembali menghela napasnya. Ia tak ingin membuat istrinya menangis. Ia juga tak ingin masalah ini sampai melebar kemana-mana. Maksudnya juga baik meminta istri temannya untuk menemani istrinya di rumah. Tapi ternyata semuanya di luar dugaan. Bukannya merasa lebih baik, istrinya malah risih dan tidak nyaman dengan keberadaan istri temannya si Angga. Ia kemudian berjalan ke dapur, melihat piring-piring dan kaca lemari yang pecah berserakan di lantai. Ia mengumpulkannya dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba saja, istrinya langsung mendorong tubuh Angga hingga dia terjatuh ke tumpukan kaca pecah yang membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangannya. Tidak hanya sampai di situ, istrinya Angga juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ke pecahan kaca hingga darah menyembur kemana-mana. Angga yang sudah terluka itu pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya. Bahkan hampir saja ia mencekik leher wanita itu andai ia tidak teringat bahwa istrinya sekarang sedang hamil. Angga meringis kesakitan, beberapa serpihan kaca masih menempel di wajahnya. Namun begitu, istrinya Angga malah tertawa dan berusaha menyerang lagi. Angga yang tidak ingin melukai istrinya itu, dia langsung berlari ke arah ruangan lain, berusaha menghindar. Namun anehnya, istrinya Angga bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Karena kesal, akhirnya Angga pun menampar istrinya sendiri. Wanita itu terlihat gemetar menangis ketakutan karena baru saja untuk yang pertama kalinya dia ditampar oleh suaminya. Kamu menamparku. Maaf Yang, tadi kamu mau membunuhku. Aku terpaksa harus menamparmu, ucap Angga yang kemudian meraih tubuh istrinya. Lihat ini wajahku dan tanganku. Kamu membuatku seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku janji besok tidak akan meminta mereka datang ke rumah kita lagi. Tapi tolong jangan bertingkah seperti ini lagi,
Bisa saja kau bukan hanya bisa membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita, lanjut Angga. Tapi aku tidak melakukan itu, Mas, ucap istrinya yang masih kebingungan dengan dirinya sendiri. Sudah, jangan dibahas lagi ya, potong Angga cepat. Dan malam itu setelah mengobati luka-luka istrinya, Angga perlahan mencabuti serpian kaca yang masih menempel di kulitnya. Rasanya sangat perih. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Dengan malas Angga membuka matanya. Gak, istriku tadi kerasukan. Tingkahnya sangat aneh dan hampir membuat aku dan anak-anakku celaka. Saat kerasukan itu, dia bilang kalau tidak akan melepaskan kalian. Aku khawatir kalau ada apa-apa terjadi pada kau dan juga istrimu. Ini nomor HP Paman Malik. Kamu bisa telepon dia besok. Dia tidak punya WA. Begitulah isi chat dari temannya si Angga. Saat tanpa sengaja melihat ke arah jendela, Angga tersentak kaget melihat sebuah sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempat tidur. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Beberapa kali Angga menelan ludahnya hingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan sendirinya. Angga lalu bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ketakutan mulai ia rasakan. Jujur Angga akui, semenjak istrinya hamil, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu. Angga kembali mencoba untuk tidur, namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium olehnya. Dan hembusan angin yang entah datangnya dari mana membuat bulu di sekujur tubuhnya merinding. Ia selalu merasa terancam jika matanya terpejam. Ia membuka aplikasi YouTube-nya. Dia mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takutnya di malam itu. Namun film-film lucu yang dia tonton sama sekali tidak membantunya. Malah kini ia mendengar suara desan-desan napas yang berada sangat dekat dengan telinganya. Karena tidak juga merasa lebih baik, akhirnya Angga menyetel musik dari HP-nya. Ia juga mengambil HP milik istrinya dan membuka aplikasi-aplikasi milik sang istri. Beberapa aplikasinya tidak menunjukkan keanehan. Namun ketika ia mengecek Google milik istrinya, Angga begitu terkejut sekaligus emosi. Melihat bekas-bekas pencarian istrinya, banyak sekali urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus, jin, dan setan. Juga ada iblis di sana. Untuk apa dia mencari tahu masalah yang beginian? Gumam Angga. Tiba-tiba saja terdengar suara derit pintu yang terbuka dan sebuah benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai. Anda mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar kamar ketika ia kembali melihat sebuah bayangan di bawah pintu. Angga benar-benar menjadi seorang penakut malam itu. Dan singkat waktu, pukul 4 subuh barulah Angga bisa memejamkan matanya dan alhasil akhirnya dia pun bangun kesiangan. Kamu tidak usah memasak ya, nanti malam aku bisa beli makanan di warung. Kalau kamu takut di rumah sendirian, kamu bisa ke rumah Bu Raudah, pesan Angga pada istrinya. Singkat waktu, sekitar pukul 3 sore, istrinya Angga pergi ke rumahnya Bu Raudah. Maaf ya, aku belum ke kebun jadi daun nanasnya belum ada. Tidak apa-apa Bu, santai aja. Oh iya, ini sepertinya bunga baru Bu. Iya, kemarin aku baru beli di Facebook. Bunganya bagus-bagus, puji istrinya Angga seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru dibeli oleh Bu Raudah. Dan keanehan pun terjadi, bunga yang dipegang oleh istrinya Angga tiba-tiba rontok. Astaga, aduh, maaf Bu, kelopak bunganya jadi lepas. Tidak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Kamu sudah makan? Tanya Bu Raudah sambil tersenyum. Saya masih tidak nafsu makan Bu, apalagi kalau Angga membeli makanan yang berminyak-minyak. Melihatnya saja saya langsung muntah. Kalau begitu berarti sama, aku juga dulu begitu waktu hamil anak perempuanku. Malahan selama 3 bulan cuma diam dan rebahan di dalam kamar saja. Bergerak sedikit langsung muntah, apa-apa pun langsung muntah, sampai lemas sekali badan kalau bangun. Dan singkat waktu, sekitar pukul 6 sore, istrinya Angga pamit pulang. Di dalam rumah, ia langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan menonton film kartun untuk menghibur rasa gelisahnya. Sementara itu, di rumah Bu Raudah setelah ia memasak, ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru dibelinya kemarin itu.
Namun sesampainya di luar, ia sangat terkejut dengan keadaan bunganya yang sudah layu dan mati. Tidak hanya satu, tetapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istri Angga tadi sore menjadi layu dan mati. Astagfirullahaladzim. Napas Bu Raudah naik turun, wajahnya mulai tampak panik. Bu Raudah berlari ke arah rumah Angga. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya Angga dari luar rumah. Namun tak ada siapapun yang mendengar teriakannya tersebut. Dan sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Angga datang. Bu Raudah langsung menanyakan beberapa pertanyaan pada Angga yang membuat Angga bingung sekaligus emosi. Saya tidak tahu kadut apa yang ibu bicarakan, jawab Angga meninggi. Istrimu tincar makhluk halus, sekarang dia pasti dalam bahaya. Mendengar perkataan Bu Raudah, Angga langsung deg-degan tanpa memperdulikan Bu Raudah. Angga mencoba memaksa masuk ke dalam rumah dan tidak seperti biasanya. Malam itu rumahnya terkunci rapat-rapat sehingga membuat Angga kesusahan untuk masuk ke dalam. Apakah ibu punya linggis? Ada, sebentar ku ambilkan dulu, jawab Bu Raudah yang segera berlari panik ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Angga yang sembari terus memanggil-manggil nama istrinya namun tetap tidak ada sahutan. Bu Raudah datang bersama dengan suami dan juga anak lelakinya sembari memberikan linggis tersebut. Kemudian dibantu oleh anak dan suami Bu Raudah, akhirnya pintu berhasil dijebol. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak masih seperti biasa. Namun saat ia sampai di depan pintu kamar, lagi-lagi pintu itu terkunci. Aroma seduhan pandan dan bebaunan kencur menyengat memenuhi ruangan, membuat keempat orang yang ada di dalam rumah tersebut saling berpandangan tanpa berani bertanya sesuatu pun. Jangan, tolong jangan, teriak istrinya Angga dari dalam kamar. Tolong kamu panggilkan Pak Haji Muin, suruh beliau kemari cepat, ujar Bu Raudah menyuruh anaknya. Dan dengan sigap, pemuda tersebut langsung berlari keluar rumah. Sementara itu, Angga dan suami Bu Raudah berhasil membuka pintu kamar. Pikiran Angga benar-benar sangat kacau malam itu. Jeritan dan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya. Pintu kamar roboh. Terlihat di sudut ruangan istrinya Angga duduk dengan bagian kepala dan wajah yang penuh dengan darah. Nampaknya ia terluka saat berusaha keluar melalui jendela. Tubuhnya gemetar, napasnya terasa berat terdengar. Sementara itu, di luar, anak Bu Raudah sudah berhasil menjemput Pak Haji Muin. Lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk digandeng oleh anak Bu Raudah untuk masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di depan kamar, raut wajah Haji Muin nampak terkejut. Lelaki tua tersebut nampak berzikir dan berkali-kali mengucap istighfar. Kemudian terdengar suara tawa keluar dari mulut istrinya Angga. Aku tidak akan pergi sebelum janin yang dia kandung ini lahir. Dasar setan, apa urusanmu dengan anakku? Bentak Angga yang emosi. Siapa tuanmu yang sudah mengirimmu kemari? Tanya Haji Muin nyaris tanpa emosi sembari mulutnya masih berzikir. Kamu tidak perlu tahu siapa tuanku, ujar sosok itu. Segera ikat kaki dan tangannya. Aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu seorang diri tanpa bantuan, ujar Haji Muin. Angga Bu Raudah, suami Bu Raudah dan juga anaknya ikut membantu mengikat tangan serta kaki istrinya Angga. Dan juga tolong ambilkan air sebaskom, perintah Haji Muin seraya mengusap ubun-ubun istri Angga. Bu Raudah bergegas ke dapur. Setelah mendapatkan sebaskom air, ia langsung kembali lagi ke dalam kamar. Letakkan airnya di bawah ranjang dan tolong ambilkan aku cermin. Setelah mendapatkan apa yang dipintanya, Haji Muin langsung membacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Seketika terdengar erangan kesakitan dari mulut istri Angga. Lihatlah wujudmu, wahai jin kafir, tidak sepantasnya kau berada di dalam tubuh wanita ini. Mendengar ucapan Haji Muin, sosok tersebut hanya mengerang kesakitan. Cepat kau keluar dari tubuh wanita ini. Tiba-tiba saja, kaca yang dipegang Haji Muin itu pecah seketika. Lalu untuk beberapa saat kemudian tubuh istrinya Angga langsung lunglai tidak berdaya. Pak Haji, apakah kondisi anak saya tidak apa-apa? Tanya Angga yang khawatir dengan kandungan dalam istrinya itu. Insya Allah tidak apa-apa, tapi jin itu masih tidak benar-benar pergi. Dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimkannya masih menginginkan istrimu, maka anakmu akan celaka. Lalu saya harus bagaimana Pak Haji?
Bukankah kamu muslim? Angga mengangguk pelan, lalu Haji Muin tersenyum seraya mengusap wajahnya. Kapan terakhir kali kamu sholat? Lebaran kemarin Pak Haji, jawab Angga malu. Bukan maksudku untuk menggurui, tapi ada baiknya kalau mulai sekarang ingatlah kepada Allah. Karenanya dialah yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan, ujar Haji Muin seraya mengambil air dari wadah ranjangnya. Siramkan air ini mengelilingi rumahmu. Dan mulai sekarang sampai anakmu lahir, letakkan cermin di atas tempat tidur kalian. Dan setelah malam itu, keadaan kembali membaik. Setiap hari Bu Rauda akan menemani istrinya Angga sampai Angga pulang. Ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar Angga dan juga istrinya. Namun beberapa minggu setelahnya, Angga kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya. Hingga suatu ketika, Angga teringat chat dari temannya tersebut dan segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh temannya itu. Namun saat telepon tersambung, suara seseorang yang pernah Angga kenal menyapanya dari seberang sana. Angga bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghapuskannya dari daftar riwayat panggilan telepon. Dan pada keesokan harinya, Angga menemui anak lelakinya Bu Rauda dan meminta untuk diantarkan ke rumahnya Haji Muin. Namun setelah sampai di rumah Haji Muin, Angga terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu tanpa berkata apa-apa, Angga akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Muin. Aku yakin tanpa ku beritahu pun kau pun sudah mengetahuinya, ucap Haji Muin sebelum Angga benar-benar pergi. Angga menghela napas panjang lalu bergegas keluar dari rumahnya Haji Muin. Ternyata suara perempuan dari seberang telepon waktu itu kembali mengingatkannya dengan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali. Yang ternyata adalah mantan dari Angga lah yang telah mengguna-guna istrinya sendiri. Tamat dan cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.